Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin yang sering kita dengar, yang kita tahu di dalam pernikahan. Secara etimologi, mahar berarti mas kawin ya. Mas kawin dibaca secara cepat atau tanpa terputus ya. Mas kawin. Atau dalam bahasa Arab disebut sodak. Sebenarnya juga banyak lagi penyebutan selain sodak. Ada yang nikhlah, ada yang taulan dan sebagainya. Menurut istilah ilmu fikih, mahar itu pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istrinya. Tentu sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian ini baik berupa uang, barang, perhiasan, jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti mengajari Al-Quran. Jadi mahar itu wajib, pemberian wajib dari suami kepada istri sebab adanya akad nikah. Hukum membayar mahar ya, ini wajib bagi laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan. Jadi hukumnya wajib karena termasuk syaratnya nikah. Tetapi menyebutkannya dalam akad nikah hukumnya sunnah. Tidak wajib disebutkan di dalam akad nikah. Tidak wajib. Hukumnya sunnah. Jadi ketika disebutkan boleh, tidak disebutkan juga tidak apa-apa. Akad nikah tetap sah. Kadang kali kita yang mendengar, mengetahui atau di banyak masyarakat mas kawin atau mahar itu disebutkan. Andaikan tidak disebutkan, andaikan misalkan malu jumlah sedikit atau sangat banyak tapi tawaduk sungkan ya, misalkan, maka nggak perlu disebutkan juga nggak apa-apa. Dan karena itu makruh hukumnya tidak menyebutkan mas kawin dalam akad nikah. Ini kalau tidak disebutkan malah makruh. Kewajiban memberikan mahar ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa shadaqatihinna nikhlah. Artinya bayarkanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian hibah atau tanda cinta. Jadi hukum memberikan mahar itu wajib, memberikannya itu wajib, cuman penyebutannya itu tidak wajib. Penyebutannya itu hukumnya sunnah dan makruh hukumnya jika tidak menyebutkan mas kawin dalam akad nikah. Kemudian ukuran besaran mahar itu seberapa? Mahar sesuatu yang mempunyai nilai harga dapat dijadikan sebagai
mas kawin, sekalipun tidak mahal, karena ia dapat dijadikan alat penukar ya. Jadi ukurannya mahar itu sebenarnya yang mempunyai nilai harga meskipun tidak mahal. Rasulullah menganjurkan kesederhanaan dalam menentukan mahar, sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis, diantaranya yang artinya nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi, walau bi khotamin. Bahasa Arabnya walau bi khotamin, berupa cincin dari besi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dalam riwayat hadis lain itu, nih potongannya dalam sebuah hadis, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungdur walau khotaman min hadidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah carilah walau khotaman, walaupun hanya sebuah cincin dari besi, min hadidin dari besi. Ini riwayat hadis lain menceritakan demikian. Jadi mahar walaupun berupa cincin dari besi tetap diberikan. Dalam sejarah keluarganya Nabi Muhammad SAW saat menikahi Khadijah, maharnya saja menurut beberapa sumber ada 20 ekor unta betina dan beberapa keping emas. Ini Kanjeng Nabi ya, ketika menikahi Khadijah. Ketika menikahi dengan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah memberikan mahar berupa uang 500 dirham. 500 dirham. Nah, sekarang dalam mazhab Imam Abu Hanifah menetapkan mahar 10 dirham menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Sedangkan mazhab Syafi'i ini tidak memberikan batasan terkait jumlah dan bentuk maharnya, akan tetapi menganjurkan memberikan mahar tidak kurang dari 10 dirham. Tidak kurang 10 dirham, berarti 10 dirham ke atas. Ini untuk sekedar ukuran maharnya 10 dirham. Maka mahar ini disunnahkan tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Di 10 ke atas, 500 ke bawah. Nah, 1 dirham itu setara dengan 2,975 gram perak atau 3 gram perak lah. 3 gram perak kalau dibulatkan. Ini satu dirham setara 2,9 atau 3 gram perak. Tinggal berapa nanti dikonversikan dengan rupiah. Kemudian untuk macam-macam mahar, ada yang namanya mahar musamma, ada yang namanya mahar misil. Mahar musamma itu mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad nikah berlangsung. Ketika akad disebutkan, saya nikahkan dengan mahar uang 500.000 misalnya. Nah, ini namanya jenis mahar musamma, mahar yang disebutkan. Berarti kebalikannya, kalau tidak disebutkan maka dinamakan mahar misil. Karena nggak disebutkan, nanti kan nggak ngerti jumlahnya berapa. Saya nikahkan anak ini dengan mahar dibayar tunai atau dibayar hutang. Nggak disebutkan berapa, hanya mahar saja gitu aja. Dengan mahar dibayar tunai misalkan. Nah, ini namanya jenis mahar misil.
yakni mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, serta gadis atau janda. Jadi ketika tidak disebutkan jumlah jenisnya, maka penentuannya apa? Dengan melihat sepadannya. Artinya apa? Saudaranya, saudara perempuannya, saudara perempuan bibi dari ayahnya, keponakannya dari saudaranya. Dilihat mereka itu ketika nikah di mahari berapa. Nah, akhirnya dipadakan, disamakan. Jadi perbandingan, itulah yang namanya mahar misil. Kemudian cara membayar mahar. Ini bagaimana cara membayar mahar? Kita sering tahu ya, pokok mahar ya seperti itu, dibayar waktu akad nikah atau di seserahan ketika akad nikah itu membawa, biasanya kan itu mahar dibentuk dihias atau hanya sekedar kunci mobil, misalkan mobilnya nggak dibawa. Yang kita tahu di masa kan seperti itu, ada ajudannya membawakan mahar yang dihias berupa uang dibentuk atau figura diisi uang atau hanya sekedar uang saja atau bahkan hanya sekedar kontan, kwitansi atau ATM ya. Ini bagaimana cara membayarnya, atau mungkin bahkan ketika akan nikah bilang tapi nggak dibayar. Cara membayar mahar. Mahar dapat dibayar secara kontan, khalan ya bahasa Arabnya, khalan. Maka kita sering dengar qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahril malkur khalan. Khalan kontan tadi. Nggo mahar khalan. Ini mahar ya. Dan dapat juga mahar dibayar hutang muajjalan. Nah, bahasa Arabnya muajjalan. Ya wes, aku gelem nikah anaknya, cara bahasa kita. Oke, saya terima nikahnya dengan mahar 500.000 utang. Bahasa akadnya misalkan begitu, utang. Enggak apa-apa. Ini berarti dibayar utang, tidak dibayar kontan. Itu boleh ya. Cuman yang kita sering dengar kan kontan, halan ya, seketika dibayar tunai. Nah, ya malu ya kadang kalau masa nikah bayar mahar dengan hutang. Tapi ya boleh ya, enggak apa-apa. Kemudian pembayaran mahar kontan tunai dapat diberikan sebelum nikah atau sesudahnya. Jadi sering kita lihat juga ketika ada resepsi pernikahan itu tadi kan membawa maharnya diserahkan. Kemudian akad nikah, prosesi akad nikah. Mahar wis dikene pihak mempelai wanita, siapa yang menerima misalkan ajudannya atau keluarganya, biasanya kan gitu. Atau mungkin dibawa dulu dari rombongan yang laki-laki, kemudian melangsungkan resepsi pernikahan. Jadi ijab kabul, kemudian sah nah, itu kemudian prosesi foto-foto, terus baru diberikan itu apa namanya maharnya, sambil difoto, buat foto lah. Itu kontan. Kemudian ketika pembayaran mahar secara hutang ini bagaimana? Oke, saya ini nih misalkan ya saya terima, yang laki-laki saya terima nikahnya siapa namanya, misalkan saya terima nikahnya Siti binti Bapak dengan mahar 500 hutang. 500 hutang, misalkan 1 juta hutang, 5 juta hutang. Nah ini ketika hutang ya wajib dibayar nantinya ya. Nantinya harus tetap wajib dibayar. Ini diperinci, satu, wajib dibayar seluruhnya jika sudah dicampuri. Kalau sudah disetubui ya, berhubungan jika disetubui. Atau salah satu meninggal, maka sang laki-laki tadi yang melakukan ijab kabul
kemudian maharnya hutang, maka ini harus dibayar seluruhnya. 5 juta ya 5 juta. Nah, kemudian yang kedua ini dibayar separuhnya. Misalkan tadi akadnya 5 juta hutang. Kemudian setelah nikah setelah terjadi akad nikah, suaminya menceraikan istrinya ya. Dan juga sebelum dicampuri. Setelah akad nikah bulan madu misalkan tidak terjadi hubungan. Misalkan sang istri datang bulan nggak terjadi hubungan selama 1 minggu. Tapi dalam masa itu terjadi sebuah masalah kemudian cerai, otomatis belum setubuh ya. Ini membuat contoh yang masuk akal saja. Kemudian ini pisah, maka bagaimana ini mahar tadi kan belum diberikan karena bilangnya hutang, maka dibayar secara separuh. Kemudian maharnya jika tidak disebut dalam akad nikah ya, berarti kan namanya mahar misil, kan nggak disebutkan, maka suami hanya wajib memberikan mut'ah. Nah ini jika maharnya nggak disebut nih terus utang pisan, maka suami hanya wajib memberikan mut'ah. Wes gak disebut nih saya terima nikahnya dengan mahar, gak disebut nih utang dengan mahar utang, maka suami hanya memberikan mut'ah, nggak wajib memberikan mahar tersebut, mahar misil tentunya kan, karena kan nggak disebutkan. Kalau nggak disebutkan namanya mahar misil. Lah misil apa tadi? Ya seukuran, jumlahnya itu seukuran sepadan saudaranya tadi. Misalkan saudaranya ternyata 1 juta, ya berarti 1 juta. Tapi ini hukumnya tidak wajib. Nah, suami hanya memberikan mut'ah saja, pemberian. Jenis mut'ah apa ya nanti. Jadi gitu. Di perincian untuk mahar utang seperti ini tadi. Dalam firman Allah surah Baqarah ayat 237, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Artinya belum dicampuri, belum disetubui, terus dicerai misalnya, terus dicerai, tapi belum dicampuri. Mahar disebutnya emang, tapi hutang kan, hutang. Maka bayar separuhnya, 1/2. Meskipun demikian, apabila pihak suami merelakan keseluruhan mahar, ya bayar aja lah, merela misalnya atau gimana. Hal tersebut tetap diperbolehkan dan bahkan lebih baik sebagaimana kelanjutan ayatnya. Ayat tadi kan ada kelanjutannya, illa ayya'funa aw ya'fal ladzi biyadihi uqdatun nikah wa ta'fu aqrabu littaqwa. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Tadi ketika membayar separuh karena belum disetubui, belum jima, maka cerai, maka bayar separuh. Misalkan tadi contohnya, saya terima nikahnya dengan mahar 1 juta, dibayar hutang tangan, kemudian belum disetubui seperti kasus tadi, misalkan datang bulan, otomatis kan nggak boleh. Kemudian setelah suci terjadi perceraian, ini bayar separuh, tapi seluruhnya juga boleh, nggak apa-apa, lebih bagus. Kemudian tadi ya yang nggak disebutkan misil, maka
hanya memberikan mut'ah, pemberian. Apa mut'ah itu? Sejumlah harta yang disetujui oleh kedua belah pihak, lalu diberikan kepada pihak istri untuk menghibur hatinya karena diceraikan. Atau pendapat lain, yang namanya mut'ah itu adalah sejumlah harta yang dalam batas minimal yang dapat dijadikan sebagai mas kawin. Tadi kan minimal mas kawin apa ya? Pokoknya sebagai alat yang bisa jadikan sebagai alat penukar. Pokok diberikanlah hadiah, pemberian, bukan seukuran mas kawin lagi. Disunahkan mut'ah tidak kurang dari 30 dirham. Jika berselisih, si laki-laki perempuan minta banyak, misalkan laki-laki inginnya memberikan sedikit, maka qadhi atau hakim yang menentukan. Tentu dalam penentuan ini hakim berdasarkan keadaan keduanya juga ya, yakni dengan mempertimbangkan kaya miskin dari pihak suami dan keturunan serta sifat dari pihak istri. Tentu pertimbangan-pertimbangan semua diperhatikan oleh hakim. Sebagaimana dalam firman Allah, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Artinya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi melihat kadarnya, sing mampu yo diukur kemampuannya, pantasnya berapa. Kalau kurang begitu mampu ya seukuran kemampuannya seberapa. Contoh ini kaitan masalah pemberian mahar tadi, ada yang mahar kaitan masalah hutang atau mahar kontan, kemudian yang harus diberikan itu berapa. Contohnya begini, seorang suami yang memberikan mahar secara menghutang ya, sebelum hubungan intim terjadi, meski sudah akad seperti tadi ya, belum melakukan hubungan intim bersetubuh, tapi proses akad nikah tadi sekali lagi maharnya secara hutang. Sebelum hubungan intim terjadi, meski sudah akad, mahar tersebut belum lagi tetap kewajibannya. Mahar tersebut belum lagi tetap kewajibannya. Tetapnya kewajiban pembayar mahar dimulai sejak ia sudah berhubungan dengan istrinya. Nah, ini makanya tadi ya ada yang mengatakan bahwa mahar itu kan wajib pemberian sebab akad nikah, atau ada yang lebih ke arah hubungan intim. Jadi ada yang sampai membahasakan bahwa mahar itu ya nilai atau harga keperawanan wanita itu. Jadi harga keperawanan wanita itu dihargai dengan mahar. Maka kewajiban mahar itu ketika sudah disetubuhi atau sudah dijma. Kalau belum berarti kan belum. Kemudian pada saat tersebut, saya lanjutkan, pada saat tersebut ya, jadi belum terjadi hubungan intim. Pada saat tersebut, jika setelah diteliti bahwa pernikahan itu sah adanya ya, jelas pernikahan sah, maka yang wajib baginya adalah mahar musamma. Jadi setelah akad nikah, sang laki-laki mempunyai kewajiban mahar. Maharnya apa? Musamma, berarti maharnya tadi disebutkan, yakni mahar sebagaimana yang disebutkan ketika akad. Namun apabila setelah diteliti ternyata pernikahannya tidak sah, ternyata nikahnya nggak sah, enek cacate, semisal karena kedapatan ada penyakit yang menyebabkan batalnya nikah, maka yang wajib bukan lagi mahar musamma namun mahar naris. Loh, kok nggak sah? Misalkan ada cacat yang menyebabkan batal nikahnya, karena batal nikahnya, maka yang wajib bukan lagi mahar musamma tapi apa?
mahar misil. Ya kenapa kok berubah ke misil? Ya karena apa? Akad nikahnya kan nggak sah. Maka lari ke mahar misil. Lah mahar misil ini ialah mahar yang disesuaikan dengan mahar yang dibayarkan pada sebayanya perempuan tersebut, ya seperti tadi. Bisa dengan cara melihat kepada mahar yang diterima oleh saudara-saudara perempuannya atau bibi-bibinya. Misalkan kemudian atau tadi misalkan cerai, maka dilihat kalau belum hubungan intim maka dibayar separuh dari mahar musama yang telah disebutkan. Kalau tidak disebutkan berarti mahar misil kan. Kalau tidak disebutkan karena hutang, maka apa? Pemberian mut'ah. Oke, itu pembahasan kita kaitan masalah mahar dalam sebuah pernikahan. Kita lanjutkan dalam diskusi. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.